Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Indonesia. Pemirsa sekalian, kita kembali berjumpa dalam podcast RKI, Rumah Keluarga Indonesia, DPD PKS Kota Yogyakarta, dan masih membahas tentang peringatan Hari Ayah. Dan kali ini kami hadirkan seorang figur ayah yang juga sekaligus konselor, penasehat gitu ya, terkait dengan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dan kita sapa beliau. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Ustadz Wawan ini nanti kita suun untuk memperkenalkan diri ya. Siap. Jadi silahkan memperkenalkan nama lengkap, kemudian aktivitas, keluarganya, putranya berapa misalnya. Siap. Okay. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sahabat keluarga Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi ya pengalaman, tentunya tidak seolah-olah yang terbaik, bukan, tetapi kita belajar, saling belajar. Nah, tadi karena perkenalkan nama saya Muhammad Hermawan ya, SPSI. Kemudian aktivitas saya yang pertama, saya konselor di SDIT Lukman Al-Hakim. Kemudian yang kedua sebagai konselor keluarga, karena beberapa keluarga dan beberapa sekolah-sekolah yang saya tangani beberapa kasus. Kemudian yang ketiga praktisi parenting, karena beberapa kali diminta untuk beberapa ngisi di beberapa tempat ya, untuk menyampaikan tentang parenting ya. Kemudian yang kedua saya di daerah Mantri Jeron ya, di Jageran. Kemudian keluarga, alhamdulillah saya dikaruniai 3 anak. Yang pertama kelas 3 SMA ya, sekarang insya Allah pengen kuliah nanti insya Allah. Kemudian yang kedua kalau yang pertama di SMA Tirtonimoro, kemudian yang kedua di SMP Abu Bakar, kemudian yang ketiga kelas 3 di LHI. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu belajar kami, salah satunya saya, untuk ingin menjadi orang tua yang sungguhnya Pak Hari. Jadi karena 3 anak ini, karena umur yang berbeda, jadi pengalaman yang saya sampaikan nanti itu semoga sudah pernah saya lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti ya monggo nanti pemirsa bisa menilai apakah itu, kalau baik diambil, kalau tidak boleh tidak. Ngaten Pak Ari, insyaallah. Putra yang pertama putri, yang kelas 3 SMA, kemudian putra itu kelas 1 SMP, putra lagi kelas 3. Jadi sudah lengkap ya pengalaman. Kalau saya kan baru putra semua ini. Siap. Pengen duwe putri. Insya Allah. Makanya saya tidak berani bilang bahwa sing cilik dhewe iki anak ragil gitu. Oke. Ustaz Wawan sih. Boleh saya panggil Ustaz Wawan? Boleh. Siap, monggo. Demikian perkenalan dari Ustaz Wawan pemirsa. Jadi menarik sekali terkait dengan aktivitas dan pengalaman beliau menangani berbagai permasalahan, khususnya terkait pengasuhan parenting. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi, kita akan gali lebih dalam lagi ada masalah apa gitu ya di tengah masyarakat kita. Tetapi sebagai pengantar, ini ada data yang cukup menarik begitu ya, dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN RI mengatakan bahwa sekitar 80% anak-anak Indonesia kehilangan figur. Kehilangan figur tadi. Betul. Dan 20%-nya itu tumbuh tanpa peran aktif ayah. Masya Allah. Istilahnya mungkin fatherless ya. Fatherless.
Jadi bisa jadi memang punya ayah, Betul. gitu ya. Tetapi ayahnya tidak hadir Iya. di dalam kehidupannya. Ya, betul. Nah, ini tentu saja cukup membuat kita miris, gitu. Iya. Nah, nanti mungkin Ustadz bisa maringi wawasan yang lebih mendalam lagi terkait dengan pengalaman-pengalaman menangani berbagai masalah. Tapi sebelum kita bicara tentang pengalaman menangani masalah-masalah kepengasuhan, boleh nggak cerita sedikit saja tentang suka duka menjadi konselor? Siap. Terima kasih Pak Eri. Jadi saat kemudian saya memutuskan untuk menjadi konselor, berarti kalau bahasa psikologinya itu orang psikologi tidak boleh untuk dirinya sendiri, tantangan. Ya, jadi itu menjadi motivasi saya pribadi karena kata Rasul itu khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya orang itu bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat apa? Saat kemudian saya mencoba untuk menjadi konselor, ternyata banyak orang-orang yang kemudian saat kami ngobrol mendengarkan itu menjadi salah satu bahwa bicara itu bisa menjadi kelegaan mereka. Bahkan di Jakarta ada Pak Hari itu yang hanya mendengarkan. Jadi dia dibayar datang gitu ya. Kemudian hanya 15 menit dia hanya mendengarkan gitu, mereka kayak begini, jenengan yang ngoceh begitu, kemudian saya dengerin itu ya, itu 1 jamnya 400.000. Itu hanya mendengarkan. Nah, maka disinilah yang kemudian kalau bilang suka dan duka ini adalah bentuk amanah sebetulnya nih, karena kalau suka tentunya ada, dukanya tentunya ada. Sukanya apa? Saat kemudian ada orang datang, kemudian ngobrol, kemudian minta solusi yang terbaik saat ada masalah, kemudian itu berhasil, itu menjadi salah satu kepuasan sendiri. Karena konselor itu sebetulnya kalau saya artikan, saya punya wadah. Kemudian yang klien itu adalah dia sampah-sampah itu dia keluarkan, kemudian saya wadahi, saya kumpulkan, kemudian saya ikat yang rapat, kemudian saya buang. Nah, bagi tantangan saya adalah saat kemudian menangani masalah itu tidak boleh baperan. Jadi saya tidak boleh kemudian membawa masalah ini ke keluarga saya. Jadi cukup saya kemudian diajak ngobrol, dia puas dengan apa yang dia sampaikan, sampah itu saya kumpulkan, kemudian saya ikat, saya buang. Itu terus begitu. Tantangannya begitu kita. Tantangannya begitu. Jadi kalau saya dan bahkan konselor itu tidak boleh mengikuti emosional klien. Pamannya jenengan nangis, saya nggak boleh ikut nangis. Itu yang berat. Jadi saat kemudian bicara tentang keluarga, anaknya begini-begini, itu kemudian muncullah kemudian sesuatu yang membuat orang ini menjadi tersentuh hatinya. Hari itu kan cerita. Nah, makanya itu yang berat sebetulnya, bagaimana tidak boleh mengikuti emosional lah bahasanya ke klien. Kalau klien nangis ya kita tetap profesional gitu. Karena itu susah hari. Jadi, tapi begini Tan, saya potong. Siap, oke. Bukankah panjenengan juga harus menunjukkan empati ya? Betul. Empati supaya dia menjadi kemudian lebih terbuka. Betul. Itu bagaimana kalau kita kemudian tidak ikut terbawa secara emosional? Jadi teknik konseling itu banyak Pak Ari. Jadi kalau kita bicara tentang empati, maka tidak harus menangis. Jadi pamannya dia kemudian menangis, kita diam, kemudian kita mendengarkan apa yang dia ceritakan. Kemudian makanya konselor itu sebenarnya banyak mendengar, bukan banyak ngomong sebetulnya. Karena saat kemudian ada orang yang lagi pengen diajak ngobrol, kemudian dia didengarkan, maka itu menjadi sesuatu penghargaan yang luar biasa. Jadi empatinya saat dia menangis begitu, saya cuma diam, kemudian empati raut wajah fish ini harus cool. Tidak boleh kemudian ikut nangis. Cool itu artinya memberikan efek yang kemudian, oh iya, terus gimana Bu? Terus kemudian kita sodorkan, tenang Bu, yang pelan, sampaikan yang baik. Karena beberapa kasus orang-orang yang kemudian ngobrol dengan menangis itu nggak jelas Pak Ari.
Jadi saya kadang kalau menangis tak suruh nangis dulu selesai, Oh, gini. baru kemudian ngobrol. Karena obrolan ini kadang banyak gangguannya. Contohnya saat dia ngobrol anak, maka dia teringat suami. Ya, ya. Dan ini nggak kondusif. Jadi saat dia beberapa kasus karena tadi ya yang tadi akhirnya muncul tidak punya figur, ayah dingin di rumah. Ya, jadi keluarga kayak kuburan. Salam, wassalamualaikum, bablas, wes. Jadi tidak ada obrolan, tidak ada sentuhan, tidak ada touch. Nah, di situ akhirnya muncullah empati-empati yang kemudian bisa kita lakukan. Jadi tidak harus menangis. Jadi tunjukkan bahwa kita itu mendengarkan sungguh-sungguh, terus kemudian memberikan mungkin sedikit efek tisu dikasihkan monggo ibu, bapak, diselesaikan dulu. Itu sudah luar biasa. Nah, kalau kita bicara empati banyak tekniknya, Pak Adi. Karena kalau kita sudah nangis, kemudian kita ikut larut dalam konselor itu, solusinya tidak banyak. Karena, nah terus gimana? Kita aja nangis gitu. Terus gimana solusinya? Jadi kita sampaikan terus berarti siap pun dengan konsekuensinya. Karena dengan kita tenang, dia lebih respon dengan tangisan itu. Dengan artinya kalau sampah awalnya dikeluarkan bentar, karena orang yang konseling itu tidak semua mau, Mbak Ari. Jadi dia benar-benar harus mengikhlaskan dirinya untuk bercerita. Oh iya. Walaupun dia datang ke situ atas keinginan dia sendiri ya. Betul. Itu belum tentu dia bisa loss. Ya. Karena di situ kan dia nanti akan saat kemudian dia bicara tentang keluarga, dia kemudian melakukan ada denial, penolakan. Aku harusnya nggak gini, kenapa harus gini gitu, harusnya tidak aku lah. Itu yang kurang kita luruskan. Jadi begitu dia sudah banyak cerita, kemudian dia sudah siap kita kasih solusi, nah itulah yang muncul. Jadi sampah itu dikeluarkan, bersihkan, kita ikat, buang, baru dikasih solusi, dan itu harus selesai. Begitu Pak Ari. Jadi kalau kita bicara tentang konseling, kemudian empati, itu memang banyak hal, cara yang kemudian bisa dilakukan. Gitu. Nah ini yang saya nggak cocok buat saya nih. Saya nggak bisa jadi konselor ini karena saya moto yuyu ini. Aku nggak cerita mesti berani ya. Betul. Iya. Jadi menarik lah. Jadi kita lanjutkan dengan hal-hal yang lebih lebih umum lagi. Ini terkait dengan kasus-kasus yang mungkin ditangani oleh Ustadz gitu ya, atau juga kasus-kasus yang lain, maksudnya di berbagai daerah. Sebenarnya kalau yang pernah Ustadz tangani atau Ustadz baca di banyak media, misalnya dari tahun ke tahun permasalahan terkait dengan keluarga seperti ini semakin meningkat atau semakin menurun? Semakin meningkat. Jadi yang pertama, kalau tadi kita bicara tentang father tadi, kita lihat dalam Quran, yang namanya parenting itu bukan ibu sebetulnya. Coba kalau dibuka di Quran, maka parenting itu akan disebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Luqman Al-Hakim, kemudian beberapa nabi-nabi yang lainnya, bukan disebutkan Aisyah, Khadijah. Tetapi hari ini saat saya ngisi parenting di mana saja, itu ayah itu minim datang, Pak Heri. Itu kan bentuk kesungguhan. Kalau kemudian seolah-olah yo sing didik anak itu ya ibunya, aku tak golek duit. Kalau kita bicara tentang parenting nabawiyah, Rasul itu yo golek duit, yo didik gitu. Jadi kalau bahasa kita, memang kadang parenting ini perlu dilihat sudut pandang ya Pak Adi, karena ada yang ke barat-baratan juga banyak gitu ya. Kemudian saya tetap ya pendidikan yang terbaik adalah sunnah Rasulullah. Bagaimana kemudian ayah ini, bagaimana kemudian saat satu ketika Rasul itu bicara dengan anak kecil. Dan beliau itu dalam beberapa disampaikan, beberapa riwayat itu beliau menjulur-julurkan lidah. Coba, anak kecil dijulur itu kan seneng ya, gitu. Itu kan, ternyata Rasul aja bisa ngobrol dengan anak. Gitu. Iya. Tapi hari ini, ya kita bisa melihat bahwa karena kesibukan dan polanya yang menurut saya sudut pandangnya salah, sing didik ibu, gue yo kewajibanmu didik anak, tapi tidak ada peran ayah di sana.
Padahal kalau kita bicara tentang iman, yang bicara tentang iman itu adalah ayah, bukan ibu. Ya, jadi kayak sampai kemudian Luqman Hakim sampaikan la tusyrik billah. Jadi sampai kemudian beliau memesankan anaknya jangan menyembah selain Allah. Artinya tauhidnya dimasukkan, bukan ibu. Kalau ibu itu pokoknya nggak rewel, adem-adem, pokoknya nggak anak warak, ya gitu warak, ya. sudah. Tapi kalau begitu ayah, kenapa ayah ini menjadi salah satu hal yang penting bagi keluarga? Karena beberapa kasus saya tangani, kalau ada anak bermasalah, biasanya ayah ini menjadi Masalah ya. bermasalah. Dingin, tidak pernah menyentuh anaknya, bahkan memuji tidak pernah. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana tingkat di keluarga itu yang pertama, kemudian yang kedua komunikasi. Hari ini kita bisa melihat banyak keluarga yang komunikasinya buruk. Mohon maaf banget. Kenapa buruk? Karena tidak pernah menghargai apa yang disampaikan oleh suami dan istrinya. Gitu. Makanya kalau kita bicara keluarga, maka kita bicara satu kesatuan. Kalau di surat At-Tahrim disampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudun nas wal hijarah. Jadi kalau kamu lindungilah keluargamu dari api neraka yang bahannya adalah api batu dan manusia. Ini sudah menjadi sebetulnya kalau kita pengen solih, ya diajak keluarganya. Coba beberapa kasus yang terjadi adalah saat kemudian orang tua di masjid itu sangat nyaman dengan sendiri, bukan ngajak anaknya. Ngapunten ini, karena saya melihat beberapa saudara-saudara kita, yo nek anak ora gelem yo wes aku tak bisa dewean. Gitu. Jadi yang dulu saya memang begitu Pak Ari, karena ya memang orang itu kan ya mungkin karena orang yang tidak memahami ilmu itu biasanya saklek. Tidak fleksibilitas, walaupun ada poin-poin yang harus fleksibel ya. Tetapi maksudnya kalau kemudian saya egonya tinggi ya sudah tak tinggal. Tapi satu kemudian ayat itu menggambarkan bahwa ya surga itu ayo diajak anakmu, bojomu begitu ya, istrimu. Maka di situ bersabar. Walaupun kita kemudian datangnya mepet karena harus budaya anak-anak, gitu. Dan ini pengalaman saya ngajak anak laki-laki ke masjid itu tidak mudah, Pak. Ngompol pagi-pagi dan saya harus ngepel. Itu ngubah karpet bahasanya, bukan ngepel lagi. Itu pernah, dan saya pernah hampir putus asa begitu. Itu susah juga ya. Mendidik anak untuk bangun subuh ini contoh. Makanya di sinilah komunikasi perlu. Makanya ada yang kemudian menyampaikan, sampaikanlah komunikasi dengan kata positif. Mohon maaf, minta tolong, terima kasih. Kadang kita bicaranya jiko ke ini tidak ada terima kasihnya. Jadi kalimatnya imperatif apa? Betul. Kalau ini perintah gitu ya, perintah cukup ambilkan. Ya, padahal ada. Dan ini yang penting juga saat kita memanggil istri, anak, itu kalau bisa bukan panggilan yang biasa. Ya, saya punya panggilan sayang lah ya di anak-anak itu. Jadi saya tidak walaupun namanya, tetapi ada kak, ada jagoannya. Abi mana nih? Kok nggak subuhan? Ya, kadang saya panggil sini sama Abi dan sebagainya. Bahkan saya bonding itu Pak Hari itu memang harus dilatih. Komunikasi kedekatan itu tidak bisa dengan sendirinya. Kalau kemudian kita tidak melatih itu. Saya pernah mengalami kasus yang kemudian saya itu nomor kesekian. Nomor 1 simbahnya, nomor 2 uminya, saya nomor kesekian gitu. Karena memang waktu itu saya agak ketol-ketolnya ngisi-ngisi. Jadi Sabtu Minggu itu jarang sama anak-anak. Jadi ya wes Senin sampai Jumat aktivitas di sekolah, kemudian Sabtu Minggu masih ngisi parenting, masih outbound dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan saya hari itu mengambil sikap untuk bonding dengan anak saya, touring ke Blora. Jadi anak saya waktu itu yang laki-laki yang kelas 3, waktu itu kelas 3. Kelas 3 SD. Yang nomor 2 waktu itu saya ajak touring naik motor ke Blora itu 7 jam. 7 jam. Eyangnya protes begitu. Yang Blora protes, yang Jogja protes. Kue piye to le karo masuk angin. Iya, terus saya sampaikan, Bu, ini misinya besar nih. Saya pengen deket sama anak-anak. Cara satunya ya saya pengen ekstrim ini, dan alhamdulillah anak saya mau. Walaupun
seatbelt, kemudian saya modif kursi ya. Jadi saya modif ada seatbeltnya, kemudian safety pakai jaket gitu ya. Karena saya beberapa kali sudah beberapa touring, maka pokoknya semampunya. Dan disitulah di jalan itu kami ngobrol, makan bersama, nyoto bersama. Ya senyuman-senyuman dia itu membuat saya oh iya ya, anak itu ternyata butuh sesuatu buat kita gitu. Dan alhamdulillah sampai Blora pulang itu tidak ada traumatik, tidak ada aku wis kapok enggak gitu. Jadi inilah yang kemudian kadang sebagai orang tua, ayah itu ya memang harus jadi figur, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena begitu lihat orang di keluarga, maka lihatlah ayahnya. Walaupun banyak yang kemudian mungkin figur ayahnya tidak terlalu, tetapi dia punya figur lain, bapak D-nya, simbahnya. Itu bisa jadi, tapi ayah ini menjadi salah satu figur yang menentukan sebenarnya, karena kata di Quran kan laki-laki itu memang pemimpinnya perempuan. Ya, kalau kemudian laki-laki jadi nahkoda, insya Allah selamat tuh. Tapi kalau kemudian laki-laki ini manut ya sama ABK-nya dan nggak jelas, yang ABK-nya ke kanan, kemudian nahkodanya pengen ke kiri, nah, nggak jalan nih. Maka beberapa kasus yang kemudian saya tangani adalah komunikasi itu maksudnya ke pola asuh. Itu Pak Ari. Jadi ini memang tidak sekedar hanya peran ayah, itu jelas beberapa kasus yang tangani. Kalau ada anak bermasalah, saya akan tanya ayahnya kemana. Kalau ayahnya di rumah, ngapain saja. Bahkan saya pernah menyampaikan itu ayah itu seorang pendidik sebetulnya, karena dosen ya. Tapi begitu sampai rumah dia game. Jadi anak itu ditinggalkan. Dia punya kesibukan lain gitu. Tapi pengen anaknya baik, pengen anaknya solih, nggak bisa. Kita lihat bagaimana saat orang tuanya itu, bahasanya kalau tadi saya sampaikan, Rasulullah saja itu punya cara untuk bicara dengan anak gitu. Kalau kita kemudian nggak mau gitu ya ngobrol dengan anak, terus bagaimana saat kita ngobrol dengan anak kita? Jadi hal-hal yang kemudian berat buat kita, ya disitulah kemudian saat kita bisa ditanya apa yang belum kita lakukan anak-anak kita. Bahkan saya pernah menangani kasus itu, ada ini soal menuruti anak ya. Saya pernah menangani kasus ini, anak itu berbeda pendapat. Ya, jadi anaknya nggak mau ke pondok, bapaknya pengen ke pondok. Disitulah ada satu kesepakatan, dan itu kebetulan di kelas 6. Jadi si kelas 4 ini ternyata anak ini sudah punya janji sama ayahnya, dan ayahnya oke. Kemudian datanglah barang itu 2 tahun, jadi indirnya 2 tahun Pak Ari. Dan ternyata bapaknya setelah anaknya nggak mau ke pondok, bingung, telepon saya. Kemudian saya penasaran, barangnya apa sih Pak, kok sampai begitu luar biasa. Ternyata anak yang di kelas 6 SD itu, kelas 4, dia sudah minta mobil Alphard tahun 2021. Itu harga 1,5 kalau tidak salah. Menurut saya bukan masalah harga mobilnya, tetapi kenapa yang bapaknya tetap nukoke, anaknya tetap minta. Saya bilang konseling ya Pak, siap satu-satu kami konseling. Ternyata bapaknya ini tidak ada yang salah, bapaknya benar, anaknya benar juga. Tetapi tidak ada di situ empati. Kenapa ayahnya ini mau, kenapa anaknya pengen itu? Ternyata anaknya itu pengen dibelikan itu biar bapaknya nggak mampu beli. Jadi tidak jadi ke pondok. Bapaknya enggak dong, tak usah kele. Gitu. Jadi akhirnya nganggur itu. Jadi Alphardnya itu nganggur. Jadi kami sempat ya Ustaz, yuk jalan-jalan wetat kadung dituku kok gitu ya. Tapi di situ sampaikan udah Pak, jangan seperti ini. Terus mau nuruti anak sampai apa? Itu kasus yang ngapunten nggih. Jadi kebetulan kasus-kasus saya ini kasus yang ibaratnya Allah kasihkan lebih, yang kemudian itu menjadi pelajaran kita. Kalau yang kemudian kurang apa? Dan disitulah yang kemudian saat kemudian kasus yang di keluarga biasa itu adalah bagaimana kesibukan ayah mencari rezeki, tetapi tidak ada bonding di anak-anak. Suami istri juga jarang. Makanya ada bahasanya jable Pak Ari. Jarang dibelai itu ternyata betul.
Jadi kalau istri, anak-anak tidak pernah disentuh, maka itu dingin betul. Ya, jadi kalau bahasa saya itu gesturnya nggak muncul gitu. Iya. Saya lihat ayah, kemudian ketemu, kemudian datang disambut anaknya, ayah pulang, wah itu luar biasa, gitu loh. Dan kita tidak butuh aku itu seorang, kita di kantor hebat, kita di luar biasa, tapi kita di rumah ya ayah, tidak ada peran yang lainnya. Jadi saat kita menemani anak-anak, kemudian ya memang ini banyak, saya juga baru belajar nih Pak Ari, artinya di anak-anak sampai kelas, anak di SMA, kemudian bagaimana, ini juga sama, belajar dengan anak yang putri, anak yang putra. Kalau anak yang putri itu harus banyak disentuh di bagian belakang kepala. Sentuhannya begini, ya. Putri ya. Nah, kalau anak laki-laki itu di pundak. Dan ini bukan disentuh tapi tepuk. Ini ada saraf yang kemudian menenangkan dan membuat gentle. Nggak apa-apa biasakan gitu ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi cara motivasi ya kadang menasihatin ini juga berbeda. Kalau kita bicara langsung ke masalah bagaimana komunikasi, kadang tidak paham cara untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi anak kadang didudukkan seperti gini, ini nggak boleh Pak, face to face itu nggak boleh. Jadi kalau konseling itu modelnya L, saya di sini orang tuanya, anaknya di sana, jadi L. Jadi kita itu lihatnya miring begini, itu membuat kelegaan anak untuk ngobrol dengan seseorang. Kalau begini, ini menakutkan. Karena anak melihat ini kan ada kemudian ditekan, kayak dihakimi, ya, betul. Karena tatapan kita di depan ini beda dengan gestur yang dia di samping. Jadi anak di samping begini ya. Ayah di sini, nah di L kan. Ayah di sini, panjenengan di samping. Ya, gitu. Itu teknik yang kedua. Tapi teknik yang kemudian itu kalau teknik di samping itu yang di umur 7 sampai 14 tahun. 7 sampai 14 tahun. Itu boleh di samping. Tapi kalau sudah umur dewasa, 14 sampai 20 tahun itu masa berkawan, maka dia nggak ngerisih lagi dengan kita, tetapi diajak ngobrol. Gimana Makanya bahasa kita ngobrol dengan anak dewasa di umur 14 sampai 21 itu nggak boleh garingan. Tiba-tiba ngobrol, nggak ada kopi, nggak ada jajan, tiba-tiba itu ngobrol banyak, energinya banyak, nggak bisa. Itu pengalaman yang beberapa saya lakukan. Kalau kemudian konseling sama anak-anak yang di umur 14 sampai 20 tahun, itu harus mulai dengan banyak hal dan dicukupilah perutnya. Kalau dia sudah kenyang, maka dia akan mendengarkan. Tapi kalau nggak kenyang, dia akan nggak tahu. Gesturnya kelihatan nggak tahu. Terus kenapa sih tanya-tanya? Nah ini penting ya. Jadi sahabat keluarga Indonesia, kita belajar banyak tentang komunikasi. Jadi disinilah kemudian saya melihat banyak keluarga yang tidak mau belajar. Yang penting ngobrol sama anak. Kue terima, ora terima, aku bapakmu gitu. Kan nggak bisa. Karena telinga ini kalau kemudian diomongi omongan yang sama, dia akan menolak Pak Hari. Jadi dia nggak suka dengan omongan yang sama. Umpamanya kalau anak kakaknya nangis, kemudian ibunya selalu bilang, makanya jangan kakek main HP, jangan kalian nonton YouTube. Itu setiap ada masa selalu dikeluarkan kata-kata main HP, YouTube dan sebagainya. Saya sampaikan kalau marah itu ya agak kreatif lah. Gitu ya. Gitulah maksudnya itu jangan hanya monoton begitu loh. Karena apalagi sekarang mohon maaf, anak di usia Kenzi. Hari ini kita bicara anak-anak Kenzi. Ini maka dia tidak butuh banyak diobrolin banyak. Tapi kata Rasul, kalau pengen anak kita baik, beri contoh pada kita. Nggak usah ngajak ngobrol banyak, tetapi beri contoh, kemudian sedikit sentuhan yang mereka kuatkan. Gitu. Jadi kalau saya ngobrol sama anak saya putri yang kemudian dia usia itu, kadang kami berdua pergi gitu, nggak ada adik, nggak ada umi, kita berdua yuk. Saya pernah satu ketika diajak. Dia beli sesuatu, kemudian hanya berdua saja sama saya, itu hanya beli baju.
Saya diajak muter-muter gitu, ya kok satpamnya begitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya waktu itu ya saya bonding saya. Kalau saya ya jane megai begitu ya. Sebenarnya untuk apa sih begitu ya? Tapi karena ya ini anak cewek, dia masih menganggap bahwa abinya itu menjadi pelindung, ya bersyukurlah di situ. Jangan sampai kita itu kemudian merasa bahwa wong tua ora diatur-atur. Sekali-kali kita diatur anak dengan hal yang baik. Gitu, ini contoh. Jadi kalau anak saya yang putri itu kalau sudah dia pergi kemarin ke pasar Kangen itu Jogja itu awalnya sendirian, ditegur uminya, kamu udah pernah ke pasar Jogja Kangen kok kamu sendirian, banyak orang loh. Gitu awalnya ya nggak apa-apa, tapi terus dia pikir lagi, ya udah ikut. Tetapi saya bilang iya, sebenarnya udah capek. Ini saya ya kalau kita bicara tentang capek nggak ada berhenti Pak Ari. Habis kerja gitu ya, kemudian wis layah-layah bijak aneh gitu. Itu ya kadang denial gitu. Tapi oh iya, anak ini pupung mau dengan kita. Karena kita itu masih diajak anak-anak, maka bersyukurlah. Ya. Tapi kalau sudah apa-apa nggak butuh abi, nggak butuh uminya, itu hati-hati. Bahaya. Karena anak di usia itu dia akan masa berkawannya luar biasa, akan percaya dengan temannya daripada percaya dengan kita. Nah disitulah kemudian saat dia di kawasan, tapi ya konsekuen biasa diatur semua, pakai baju ini, pakai celana ini. Saya sekarang rasa orang lapangan sudah nggak suka begitu ya. Ki ngopo tondo, ya udah nek api mau nemenin aku harus pakai ini, ya sudah dipakai. Tapi waktu saya protes, ya topinya nggak ini, saya topinya yang lainnya. Ya terus akhirnya disitulah betul di pasar Kangen itu ruame dan macet gitu. Dia baru sadar, untung ngajak Abi ya Bi. Kalau nggak ngajak Abi aku nggak berani parkir. Dia menyadari bahwa oh ternyata orang tua itu ya sayang sama anaknya. Jadi kalau banyak orang tua itu yang kasus kemarin Pak Ari, ini menyedih kasus kemarin yang kasus yang mutilasi ya, yang kemudian ternyata ujungnya prosesnya itu 5 tahun kumpul kebo tanda kutip ya, ternyata tidak tahu orang tuanya. Gitu. Ini kan kecuekan banyak orang tua yang kemudian anak itu dibiarkan begitu saja dengan bermainnya. Nah ini mungkin beberapa kasus-kasus yang terjadi. Mantan Pak Ari itu yang di itu. Tadi sempat Pak Wawan menceritakan sebegitu usahanya ya, effortnya membentuk bonding gitu ya, membuat ikatan dengan anak. Nah ini saya pikir yang jarang sekali dilakukan oleh orang tua sekarang ya, dengan berbagai macam alasan. Iya. Sibuk lah. Iya, ya sibuk, semua sibuk. Betul. Ya. Sebenarnya betul. Tidak alasan yang saya pikir tidak tepat juga. Saya itu ini pengalaman pribadi ya. Jadi setelah lama tidak pernah sholat subuh berjamaah dengan anak, yang ngajak anak gitu ke masjid gitu, kemarin diberi kesempatan itu lagi gitu ya, tak boncengin gitu ya. Terus ketika masih nunggu, jadi belum berangkat gitu ya, masih sudah di atas motor duduk begitu sama anak Mbak Arab itu, terus tak recall memorinya gitu, kita udah lama ya nggak kayak gini ya, berangkat ya kayak gini nih, berangkat jamaah subuhan bareng gitu. Ya dia diem gitu, saya nggak tahu, mungkin ya kok sekarang ngantuk-ngantuk gitu. Tapi ya harapan saya kan dia terus oh iya gitu ya, dia punya kenangan begitu, dan itu suatu ketika bisa kemudian dia gunakan untuk itu sangat luar biasa tuh. Iya. Itu. Nah, begini jadi mungkin Ustadz sudah menceritakan beberapa menangani beberapa kasus ya, atau cerita-cerita yang lain begitu. Nah, adakah di antara kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau permasalahan itu yang benar-benar di luar ekspektasi panjenengan? Maksudnya iki koyone ora mungkin nih dilakukan anak ini gitu. Betul. Atau terjadi pada anak seperti ini, tapi kenyataannya terjadi. Ada nggak? Ada. Jadi anak ini sebetulnya anak yang maksudnya itu anak SD. Karena saya ngerti anak SD, karena ya SD ya, remaja iya, keluarga iya, tapi waktu itu SD. Dan SD ini kan sebetulnya secara kebutuhan tercukupi, secara ekonomi tercukupi. Ini dan
kaget waktu itu saat kemudian ini di kasus sekolah-sekolah yang kemudian saya tangani, dan ini anak ini ceritanya ngambil uang, ngambil uang di ruang guru. Dan ini luar biasa. Ini contoh ya, karena kita bilang kok iso yo anak ini ngambil. Padahal dia secara ekonomi tidak kekurangan, ya, tidak kekurangan, semua dikasih. Dan yang saya di luar ekspektasi adalah bagaimana rencana dia untuk bisa ngambil itu. Jadi kami kumpulkan, dan itu tidak hanya ratus, juta ya. Jut. Ternyata saat kemudian di situ dia sudah tahu kalau di situ ada uang. Karena dia warawiri itu ternyata dia mulai melihat situasi. Ini saat saya kemudian dia ngaku, saya kumpulkan saksi-saksi, dan dia nanam beberapa orang. Khusus ada yang ngawasi, ada yang kemudian ini melihat siapa yang datang. Ini dia tidak dapat bagian ya, bagiannya cuma sedikit. Kalau tidak salah dikasih 100.000 waktu itu. Ya seneng banget kon dulu itu dikasih 1.000 SD gitu. Dan ini mulus. Tapi kemudian alhamdulillah qadarullah, kemudian kita melihat karena kan dia tidak sadar bahwa setiap jajan yang dia keluarkan kita tuh sudah pernah sih gitu ya. Jadi anak ini kok punya jajan banyak itu dari mana? Akhirnya kita, karena alhamdulillah Allah ngasihkan banyak yang tersirat ya, tidak hanya tersurat ya, tapi dengan teman-temannya banyak ngelapor ini punya uang, punya ini. Nah akhirnya kita kumpulkan, dan waktu itu ceritanya selalu berganti. Itu yang membuat kita pusing. Jadi tidak konsisten gitu. Dan itu logis gitu. Kok pinter ya bocah ini, kok kayak detektif Conan gitu ya. Jadi dia melipir gitu. Oh enggak, ternyata mereka sudah punya. Jadi antara satu agent lainnya ini disuruh ngomong tidak sama. Akhirnya sampai kesimpulan kami, oh enggak bisa ini. Awalnya kan kami kumpulkan ya. Dan mereka punya lirikan khas yang kemudian Kode-kode. Ya, akhirnya terus ini nggak beres. Akhirnya satu-satu kita ngobrol. Satu ruangan sana, satu ruangan sana, disitulah ngaku semua. Ini ekspektasi. Artinya anak sumur itu sudah bisa mengambil, dan dia kemudian trik-trik itu sudah dilakukan. Dari mana? Ya ternyata ya dia melihat ya mungkin film, atau mungkin melihat ya konten-konten yang harus ini ada ini, dan ini luar biasa rapi sekali gitu. Ini contoh Pak Edi. Jadi di luar ekspektasi ya. Dan itu ternyata bahkan yang kedua adalah anak ini bisa bobol. Ini kasus yang berikutnya. Anak ini bisa bobol ATM bapaknya, itu bapaknya hilang sekitar 20 juta untuk main game. Padahal orang ngerti apa-apa, dengan aplikasi dia bisa bobol. Dan ini di luar ekspektasi kami. Kenapa? Ternyata anak-anak itu cara menirunya luar biasa. Dia belajar dari konten-konten yang kemudian dia inginkan gitu. Karena waktu dulu kasus MLFF gitu ya, yang kasus-kasus game itu, itu luar biasa gitu. Jadi tiba-tiba orang tua kehilangan uang sekian, ternyata yang ngambil anaknya. Jadi ini kasus ya. Kemudian kasus-kasus tertentu yang kemudian seumur ini harusnya tidak bisa nih gitu ya melakukan ini gitu. Karena contoh pamane ada pornografi, pornoaksi ya. Kemudian dari mana gitu ya? Ternyata dia melihat dari konten-konten yang kemudian sampai dewasa. Jadi contoh salah satunya adalah di rumah tidak ada banyak pengawas. Nah itu kok bisa ya anak seumur ini. Bahkan saya waktu ikut pelatihannya Risman tentang kedewasaan Pak Eri, itu ada anak di umur dia 20 tahun, kalau 19 tahun itu, mohon maaf, sampai kemudian masturbasi onani itu sehari sampai 20 kali. Dan ini menjadi penyakit yang akhirnya jadi kalau bahasa kita adalah abnormal, nggak normal begitu. Kenapa? Dan itu ternyata bisa memacu jantung. Jadi kalau anak yang kemudian dia usia remaja dan dia melakukan hal seperti itu berlebihan, maka jantungnya pun akan semakin cepat, gitu. Dan bisa meninggal.
Dan akhirnya di situ ibunya resign, ditangani betul bagaimana kemudian menangani anak ini, dan disitulah kemudian muncul komunikasi. Ternyata memang di rumah tidak ada orang, semua dikasih, pengen apa dikasih. Dan itulah kemudian, oh ya, mendidik anak bukan masalah kaya dan miskin, tetapi masalahnya mau atau tidak. Sesimpel itu sebenarnya Pak Ari. Jadi kalau kita bicara di luar ekspektasi, banyak kasus-kasus yang kemudian di luar itu gitu. Kenapa sih anak melakukan itu? Ya ternyata di situ banyak pengaruhnya. Nah itu Pak Ari, beberapa kasus ya yang kemudian bisa mungkin menjadi renungan gitu. Makanya kalau anak-anak kita nggak dekat dengan anak-anak, terus apa yang kita harapkan? Kalau kemudian investasi, loh anak ini investasinya sampai besok kita meninggal gitu. Kalau nggak dari sekarang diinvestasikan, apa yang harus kita lakukan? Ya, dan ini perenungan kita. Jadi kalau kita bicara masalah ayah, maka ayah ini menjadi peran besar. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana untuk mendidik anak-anak kita itu dengan hal terbaik. Ya, yang terbaik itu ya bagaimana ayah mengajarkannya. Ya, karena kalau kemudian ayah mengajarkan, berarti itu muncul rasa empati yang didengarkan. Ya, sampai kemudian coba bayangkan kalau kemudian hari ini putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kemudian hari ini ada anak yang kemudian sama kasusnya Ismail dengan bahasanya Masya Allah, lakukan ayah kalau itu memang engkau akan menjadi orang-orang yang sabar. Coba kalau sekarang ya pilih aku nganu ngimpi tak sembelih gitu ya. Anaknya ya bisa kalau miso sih agak lumayan itu wajar ya, tapi kalau kemudian orang bapak wae Pak, bapak kan wis tua, wis kenapa? Nah ini kasus yang kemudian bagaimana menghasilkan seorang Ismail, ya kemudian Luqman Hakim menghasilkan anak-anak yang salih. Nah, karena kesolehan itu tidak bisa jadi turunan. Kita solih tidak bisa menurunkan anak yang solih, tetapi kita mengajarkan kesolihan. Makanya nggak bisa kalau kita solih jangan pede. Bukan genetis. Bukan ya? Genetis. Iya. Dia harus dilatih, dia harus dibina, dia harus dikuatkan. Gitu ada. Jadi disitulah yang kemudian para ayah, ya keluarga Indonesia, yuk sama-sama kembali ke rumah. Bukan hanya sekedar kita setor muka gitu ya, tapi ya ajalah anak-anak bicara, sentuhlah mereka, bikin mereka bahagia dengan caranya. Karena kan banyak orang tua yang memaksa, harusnya begini, pokoknya. Kata siapa begitu ya? Kata Ali bin Abi Thalib adalah didiklah anakmu di zaman mereka, bukan di zaman kita. Kalau sudah zaman mereka ya zamannya hari ini. Yeah. Kita harus paham dengan kehidupan mereka, minimal paham dengan apa yang mereka lakukan. Gitu Ari. Ya, tadi saya tertarik dengan salah satu kasus yang diungkapkan tadi terkait dengan seorang pendidik yang ternyata ketika sampai di rumah dia justru kemudian sibuk dengan apa ya dirinya sendiri ya. Tadi misalnya main game gitu. Berarti orang tua seperti ini seperti yang pernah saya baca ini urusan inner child-nya belum selesai tadi. Dia punya permasalahan yang belum selesai di masa lalunya. Betul. Mungkin dia belum berdamai begitu. Betul. Maka karena dia tidak bisa berdamai dengan masa lalu, maka dia tidak bisa menyusun masa depan anaknya itu, gitu. Betul. Jadi saat kemudian kita lihat ada orang tua yang begitu ya, memang bermasalahnya memang di ego. Saat kemudian ayah sudah mulai melalaikan, maka akan semakin jauh. Ya karena saat dia kemudian pulang harusnya dengan anaknya, dia lebih ke game, ya. Maka saya itu sebenarnya simpel Pak Eri ya, membahasakan begini. Kalau kita seperti itu, siap nggak besok saat kita sudah tua, kemudian kita minta apa-apa sama anak-anak itu ditinggal main game gitu. Itu kan menjadi ngenes gitu. Ya mungkin hari ini kita bisa, tapi mereka mencontoh
Banyak kasus yang kemudian, lah dulu bapak kan begitu, kenapa sekarang menyalahkan saya, gitu. Karena ini yang kasus yang terjadi juga saat di luar negeri, saya lupa tahun berapa. Jadi ada anak yang game Pak Ari. Jadi game itu dia itu hanya diingatkan. Kalau bahasa kita sholat gitu ya. Tapi waktu itu yang ingatkan. Apa yang dilakukan? Dia turut. Karena dia merasa terganggu saat dia main game itu. Mohon maaf, semua dibunuh Pak. Semua ibunya, bapaknya, keluarga itu dibunuh dan dia main game lagi. Sampai kemudian tetangganya yang kemudian tahu, polisi itu sampai kemudian menodongkan begini. Baru dia sadar bahwa ada polisi. Ini menjadi salah satu kasus yang sebetulnya, makanya game-game ini menjadi salah satu tantangan kita begitu. Coba kalau kemudian anak senang main game, berapa yang manfaat dan tidaknya? Ya kan bisa jadi duit, iya, berapa persen? Kalau game itu namanya hiburan. Tapi kalau hiburan sudah menjadi watak, kasus-kasus yang terjadi kan kayak pengeboman dan sebagainya, itu kan apa? Dari game. Oh, caranya begini, strateginya begini. Nah, ini harus diedukasi nih. Jadi maksud saya, ayah-ayah yang senang game, yuk edukasi anaknya. Karena saya juga pernah punya kasus, bapaknya gamer, anaknya gamer, tapi solih. Saya tanya, nah terus kan yang konseling ibunya ya. Terus saya bilang, terus jenengan pengennya gimana Bu? Kan yang penting solih, tapi nggak pernah ngomong Ustaz. Kesolihannya iya, tetapi saat dia main game, dia interaksi dengan kita itu sangat kurang. Tapi dia tanggung jawab gitu, apa gitu kok ke semua. Tapi saya nggak suka kalau kemudian dia terlepas dari itu, dia nggak mau, ya artinya banyak gamenya gitu. Itu kan kasus yang agak unik ya, maksudnya agak sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang mungkin harus dikuatkan di sana. Gitu. Jadi ya inilah yang kita ingin obrolkan, itu banyak hal yang kemudian menguatkan keluarga Indonesia kita ya. Kita ingin keluarga ini menjadi keluarga yang tidak harus semua ada, tetapi yang ada itu disyukuri. Ya. Karena saya melihat ada sesuatu yang membuat saat kita memperbaiki diri kita, kemudian kita menjalin hubungan dengan baik dengan anak-anak kita, dengan cara kita, mungkin kita merasa kita benar, ya, tapi benernya di mata anak belum tentu. Ya, kan begitu ya Pak Eri. Ya. Ini kasus Pak Eri, jadi harus kita memahami. Jadi menarik. Nah, sahabat keluarga Indonesia, tadi ada beberapa kasus-kasus yang menarik begitu ya, tetapi kita ingin lebih mendalam lagi mengetahui perbedaan dampak dari fatherless ini, fenomena fatherless ini terhadap anak laki-laki. Nah, apa bedanya dengan anak perempuan? Siap. Jadi sahabat keluarga Indonesia, jadi kalau kita bicara tentang gender, maka kita melihat bagaimana laki-laki perempuan itu sudah berbeda. Konstruksi otaknya juga berbeda. Itu sudah harus diakui, karena saat kemudian kita bicara tentang jenis, maka kalau laki-laki itu physically yang diutamakan, logika yang diutamakan. Ya. Kalau ada laki-laki kemudian secara logika dia tidak masuk, berarti itu bukan laki-laki sungguhan gitu. Umpamanya ada anaknya nggak bisa makan, kemudian dia cuma diem saja. Itu bukan laki-laki sungguhan gitu. Ya namanya laki-laki itu realistis gitu. Bagaimana anak saya bisa makan, walaupun yang dilakukan sesuatu yang jelek, harus mencuri, harus merampok, kan banyak kasus yang ada di beberapa yang kita lihat. Bagaimana saat kemudian orang tua laki-laki yang kemudian tidak bisa berpikir realistis. Tapi kalau perempuan itu perasaan. Maka kalau kita bicara tentang mendidik anak di laki-laki, maka tunjukkan bahwa kita itu menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Apa itu laki sesungguhnya? Saat kemudian kita punya masalah, selesaikanlah dengan cara-cara yang rasional. Gitu. Dan ini yang perlu disampaikan oleh anak laki-laki. Jadi kalau saya membahasakan, kalau anak-anak sudah puber, maka dua hal yang harus dijaga. Pertama, dalam Quran dijelaskan, jagalah matamu dan jagalah kemaluanmu.
sudah cukup itu. Kalau orang dewasa itu begitu hari. Tapi kalau anak putri, dia main dengan perasaan. Jadi jangan coba-coba ngobrol sama anak kita itu dengan menyinggung, kemudian karena anak putri ini suka sebenarnya digombalin ya. Makanya di usia 10 tahun itu harus banyak gombalan dilawan jenis. Jadi kalau anak laki-laki harus dekat dengan ibunya. Kalau anak perempuan harus dekat dengan bapaknya. Dan itu harus digombali, kamu cantik, kamu luar biasa buat Abi. Kamu itu ya hitam sih Kak, tapi luar biasa. Hitamnya hitam yang manis, ya walaupun itu putihnya putih yang menyenangkan gitu. Jangan sampai kemudian dengan anak perempuan itu terlalu polos dan terlalu jujur gitu. Itu akan menyakitkan Pak Ari. Nah ini bedanya. Jadi kalau kita sudah tahu bedanya, maka setiap pujian kita akan memahami bahwa ini laki-laki nih, anak perempuan. Kalau anak laki-laki nggak masalah. Jadi kalau saya bilang anak saya yang nomor 3 ini, saya bilang laki-laki kowe jodolan terus hitam ya nggak apa-apa, masa laki-laki putih gitu. Ya oh ya sudah. Yang penting kamu bangga dengan itu, ya nggak apa-apa, hitam juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi beda dengan anak perempuan gitu ya. Begitu kita bilang hitam gitu, mungkin dia langsung skincare, minta ini. Kita modalin banyak Pak. Minta ini, minta ini. Makanya hati-hati betul gitu. Nah ini. Nah kadang kan kita tidak bisa membedakan itu gitu. Saat menasihatin, padahal ada caranya. Bagaimana kondisinya kita nasihatin anak. Ya kan ada beberapa hal yang harus disampaikan saat kemudian kita menasihati anak. Jadi yang pertama adalah bangun keakraban dengan anak kita. Jadikan anak-anak kita itu menjadi satu hal yang membuat kita itu nyaman dengan dia nyaman dengan kita. Maka jangan ngobrol dengan anak itu di waktu mereka sibuk. Sibuk itu artinya dia punya program gitu ya. Paman lagi ngerjain apa, lagi seneng apa, kita ganggu, jangan. Tetapi di mana kemudian anak itu pasel dia istirahat sebentar kita datang. Maka saya sering sampaikan, ayah bunda kalau sedang ngobrol dengan anak itu jangan di pagi hari, jangan di siang hari, jangan pulang sekolah. Itu waktu kredit nih. Mereka capek, mereka punya banyak masalah, mereka kemerungsung gitu ya, mau berangkat sekolah gitu. Tapi kalau kemudian ngajak mereka, saat mereka ngajak mereka ngobrol di malam hari itu jam 8, jam 9 malam itu waktu psikologis yang bagus. Otak itu baru alfa. Walaupun dia tidak mendengarkan, dia merekam dan dia menyimpan. Dan itu mudah untuk merekalnya. Mengundang itu gampang. Ya. Kemudian tanyakan hal-hal yang positif. Gimana Le tadi sekolahnya? Seneng nggak? Cukup begitu. Seneng Bi. Kadang kita keponya kan tinggi ya. Kalau ditanya bagaimana nilainya dan sebagainya. Kayak wajar. Jadi sampai hari ini Pak Ari, saya tidak pernah merasakan nilai dengan anak-anak saya. Mau nilainya berapa? Ini karena saya merasa bahwa saya dulu begitu gitu. Saya nggak nyaman kalau kemudian ditanya nilainya. Wes raiso ditarget nilai kan mangkal kayak begitu ya. Wes ngerti raiso kok ditanya nilai baik gitu loh. Jadi ya sudah. Akhirnya hari ini saya tanamkan ke anak-anak. Gak apa-apa, nilaimu Abi nggak akan marah. Cuma kesungguhanmu belajar itu yang Abi lihat. Jadi saya cuma berkata begitu. Ya mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ari, karena memang godaannya banyak gitu. Karena godaannya untuk memprediksi nilai itu kadang kita itu terlalu banyak untuk nuntut nilai, tapi tidak banyak menuntut bagaimana kedisiplinan yang sebetulnya lebih diunggulkan gitu. Berapa banyak anak yang tidak sekolah dia marahin, ya marah-marah mesti anak karena anaknya nggak sekolah. Tapi berapa banyak kemudian anak nggak subuhan biasa. Kalau nggak sekolah aja, wow marahnya sampai ngikut bayar larang begitu. Tapi kalau anak nggak subuhan biasa aja. Padahal itu yang ditanamkan. Jadi bahasa saya makanya saya bilang anak-anak, kalau kamu subuhan, maka itu menjadi hal luar biasa. Mohon maaf ya, caranya Abi begini. Jadi saya kadang sebelum menyampaikan pagi itu, karena saya merasakan pagi itu memang anak marah saat dibangunkan. Karena tidak sewajarnya mereka kan
punya waktu, mereka punya kesempatan untuk tidur itu kan ya di jam-jam itu gitu. Kita bangunkan. Nah, wis tuwa itu kan ya karena kita sudah tahu kewajiban dan memang hal yang terbaik gitu ya. Dan disitulah kemudian saya sampaikan harus disentuhan, harus dibisikin, ada cara-cara ya mungkin ini mungkin next time ya beberapa. Oke, gitu Pak Ari. Sahabat keluarga Indonesia, sebenarnya semakin menarik ini perbincangannya. Iya, tetapi bagaimanapun kita juga dibatasi oleh waktu, Ya. maka permintaan kami, Ustadz, terakhir pesan-pesan kepada ayah Siap. manapun berada. Siap. Ayah-ayah keluarga Indonesia, ya. Saat kita punya amanah yang berat di keluarga, maka jadikan amanah itu menjadi motivasi kita untuk membagikan keluarga kita. Karena sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah keluarga kita. Minimal kalau kita tidak punya uang banyak, maka sedekahlah dengan apa yang mereka suka, walaupun itu sedikit. Ya. Jadi jangan kemudian kita merasakan bahwa kalau kita sudah punya uang banyak mereka bahagia. Belum tentu. Jadi kita sebagai orang yang disuruh untuk mencari nafkah, maka beranilah untuk mengambil keputusan bahwa tidak semua ayah itu menjadi luar biasa kalau dia tidak dimulai dengan luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan statement ini menyadarkan kita semua bahwa menjadi ayah itu tidak hanya mencari uang, tetapi mendidik anak ini bagian menjadi ayah yang hebat. Ya. Untuk apa uang yang banyak kalau anaknya nggak jadi apa-apa, tanda kutip. Apa yang harus dilakukan? Nah, maka kita akan menyesal. Maka mari ayah keluarga Indonesia, yuk kita mulai hari ini, kita mulai banyak belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Bukan hanya merasa bisa punya uang banyak, bisa memberikan uang banyak. Misalnya begitu, Ari. Demikian sahabat keluarga Indonesia, perbincangan kita kali ini, dan semoga kita kembali bisa dipertemukan pada kesempatan yang lain dengan topik mungkin yang berbeda. Iya, siap. Matur nuwun Ustaz. Siap. Terima kasih Ari. Luar biasa. Masya Allah. Sahabat keluarga Indonesia, saya Heri Krisnamurti mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Indonesia.